Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, dengan istiqomah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap amalan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita buka kembali ingatan kita akan firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang telah engkau peroleh ketika di dunia. Satu ayat Al-Quran, ayat terakhir surat At-Takatsur. Allah menyampaikan kepada kita semuanya, "Tsumma latus'alunna." Allah katakan di sini, kemudian kamu pasti akan ditanya yauma idzin, pada waktu itu, yaitu pada hari kiamat, anin naim, atas semua nikmat yang telah diberikan kepadamu. Untuk itu tentunya kita harus mulai berpikir bahwa nanti di yaumil kiamah, di hari pembalasan, Allah akan menanyakan kepada kita semuanya atas semua nikmat yang telah kita peroleh di dunia ini. Nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan Allah kepada kita. Seseorang hamba tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Seseorang tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka kewajiban seorang hamba adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan jalan meyakini di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, kemudian diamalkan dengan anggota tubuhnya. Ibnu Taimiyah mengatakan wa anna syukra yakunu bil qalbi
walisani wal jawarih. Yang dinamakan syukur atas nikmat Allah itu adalah dengan bil qalbi, dengan diyakini dalam hatinya, bahwa meyakini bahwa nikmat yang telah diberikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, telah Engkau beri nikmat kepada kami ya Allah. Wal jawarih, kemudian dilanjutkan dengan pergerakan tubuhnya. Anggota tubuhnya mengikuti lisannya, anggota tubuhnya mengikuti hatinya. Maka seseorang ketika belum sempurna imannya, belum sempurna syukurnya, maka ketika dia mengatakan saya bersyukur ya Allah, tetapi hanya dalam lisannya, mungkin hatinya juga belum, karena tidak diikuti dengan anggota tubuhnya. Ini yang dikatakan Imam Taimiyah. Maka orang yang bersyukur dengan sesungguhnya akan nikmat Allah adalah diyakini dalam hatinya, kemudian lisannya mengucapkan syukur, kemudian diikuti dengan anggota tubuhnya, pergerakan tubuhnya untuk mengikuti apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang diucapkannya. Itulah sempurnanya syukur. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil abdi minan na'im ayyuqala lahu alam nusahhih laka jismaka wa nutwika minal ma'il baridi." Sungguh nikmat yang akan ditanya pada hamba pertama kali pada hari kiamat adalah pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kamu kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pertanyaan Allah yang pertama nanti di yaumil kiamah tentang nikmat adalah nikmat kesehatan kita. Sungguh bersyukur orang yang telah diberikan nikmat kesehatan dan dia mampu dengan kesehatan itu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Alangkah susahnya mungkin saat ini ada orang yang diberikan cobaan berupa sakit, untuk sholat saja susah. Datang ke masjid tidak bisa karena sakitnya. Maka Allah yang pertama ditanya oleh Allah nanti di yaumil kiamah, nikmat sehatmu itu ketika di dunia kamu gunakan untuk apa? Kembali lagi pada yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Apakah sudah kamu penuhi unsur nikmat, syukur nikmat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi? Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, kakinya melangkah untuk melakukan kebaikan. Maka ketika kita tidak bisa melakukan itu, belum melakukan itu berarti kita belum syukur yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang ditanya Allah nanti adalah nikmat sehatmu untuk apa ketika kamu di dunia? Apakah kamu terlena dengan kehidupan dunia ini? Disibukkan oleh kehidupan dunia sehingga lupa akan akhiratmu. Pada Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang dikejar itu adalah akhirat, bukan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa dengan kehidupan dunia. Maka dunia itu hanya nomor 2, hanya sebagai sarana untuk mengejar akhirat. Kebalik kalau ada orang yang mengejar dunia tapi akhirnya dilupakan. Diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah membuka pintu nikmat kesehatan kepada kita.
tapi tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, ditanya nanti oleh Allah di yaumil kiamah, untuk apa sehatmu? Untuk apa ketika kamu sehat tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Di dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya sam'un itu bukan hanya telinga tetapi pendengaran. Sesungguhnya pendengaranmu, wal basara dan penglihatanmu, wal fuada dan hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ulah, semuanya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi klop dengan apa ayat yang saya baca yang di atas. Dengan surat At-Takasur ayat yang ke-8 kita sambungkan dengan surat Al-Isra ayat yang ke-36. Inna sam'a, pendengaran kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal basara, penglihatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fuada, hati kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil kiamah. Untuk apa ketika kamu diberikan kenikmatan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan, tetapi ketika seseorang tidak memenuhi panggilan Allah, tidak memenuhi perintah-perintah Allah, maka akan celakalah orang tersebut. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Satu ayat Al-Qur'an dari surat At-Takasur, satu ayat Al-Qur'an dari surat Al-Isra memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat kesehatan kita. Nikmat sehat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Awal pertama ditanya oleh Allah, nikmat kesehatan kita. Nah, bagaimana kalau nanti kita ditanya ternyata kita tidak bisa memenuhi panggilan Allah, bahkan kita menghindar dari panggilan-panggilan Allah, akan celakalah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah nikmat harta kita. Nikmat harta kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga akan berat, karena yang ditanya oleh Allah yang pertama adalah bagaimana kamu cara memperolehnya, dan yang selanjutnya bagaimana kamu untuk mendermakannya. Dari mana kamu dapat hartamu, kamu belanjakan untuk apa? Pertanyaan berat yang akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau hartanya setiap hari diambil dari riba, kita harta yang diambil dari riba dibelanjakannya ke tempat-tempat yang maksiat yang dilaknat oleh Allah, akan celakalah kita. Atau mungkin harta yang kita peroleh dengan cara yang halal tadi dibelanjakan ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Atau sebaliknya, harta kita peroleh dengan cara yang tidak halal, kita belanjakan ke tempat-tempat yang baik, maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanya oleh Allah, bagaimana kamu memperoleh harta itu dan kamu membelanjakannya untuk apa? Ini adalah pertanyaan yang sungguh berat bagi seorang manusia. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Kembali saya sampaikan, marilah kita pergunakan kesempatan yang masih ada ini. Kesempatan yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan. Nikmat kesempatan ini
jangan kita sia-siakan karena tidak ada waktu yang kembali. Waktu yang sebulan yang lalu tidak akan kembali. Sebulan lalu kita tidak pernah ke masjid. Setahun lalu kita tidak pernah ke masjid, tidak akan kembali. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesehatan kita. Ada orang yang tidak pernah datang ke masjid. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita? Tidak pernah sholat. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan waktu itu tidak pernah kembali. Maka dari itu, sebagai orang yang cerdas, orang yang beriman, mempergunakan kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin kita tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, ke depan harus sholat, ke depan harus sholat kita dengan baik. Kita pergunakan waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita ini. Hanya karena apa? Hanya karena menuruti kehidupan dunia. Kita kalah dengan kehidupan dunia. Naudzubillah min dzalik. Panggilan Allah kita kalahkan dengan kehidupan dunia. Maka orang tersebut akan merugi. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jam segini kamu di mana? Untuk apa? Kesehatanmu dan sebagainya. Semuanya akan ditanya. Dan pertanyaan Allah itu secara rinci sekali, tidak akan yang terlewat sedikit pun. Untuk itu marilah di mimbar yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan hadirin semua, marilah kita pergunakan waktu yang telah diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Ke depan kita menempuh kehidupan yang lebih baik, memenuhi panggilan Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa yakum bi zumratil muwahhidin wa adkhilna fi ibadikas sholihin wa qurrabi fil warham wa anta khairur rahimin.